7 tahun aku pertaruhkan segalanya demi warung ini. Tapi akhirnya, aku hanya jadi penonton saat mimpiku dirampas oleh 2 perempuan yang tak pernah tahu rasanya berjuang dari dapur panas. Setelah ibu menyetujui gaji 3 kali UMR yang kupinta, sekitar 7.500.000, aku memutuskan tetap bekerja di warung ini. Tenang saja, kali ini aku sudah membuat surat perjanjian. Uang ini akan kugunakan sebagai modal, karena aku tak berniat lama-lama di sini. Baru saja ibu mertua menunjuk mereka sebagai penerus. 2 perempuan itu sudah mulai berulah. Entah apa jadinya warung ini di tangan mereka. Dari balik pintu dapur yang panas, kulihat Rina, adik iparku yang selalu tampil girly, mengibaskan rambutnya sambil menenteng kipas portabel ke wajahnya. Wajar saja, dapur ini panas. Hanya ada 1 kipas angin kecil di langit-langit, itu pun nyaris tak terasa. Di sisi lain, Mbak Rani, kakak iparku dengan lipstik merah menyala, berdiri berkacak pinggang. Dari gesturnya, sepertinya sedang mengomentari racikan bumbu hari ini. Tak lama, Bu Ani, karyawan dapur senior yang sudah seperti kakak sendiri bagiku, bergegas menghampiriku. "Mbak Rahma," bisiknya setengah berbisik, "itu loh Mbak Rani sama Mbak Rina. Dari tadi rewel terus. Kita kupas bumbu diprotes, hidupin kipas juga diprotes. Katanya boros listrik." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi. "Sekarang yang ngatur warung ini mereka ya Mbak?" Tanyanya dengan nada kesal. Kalau iya, waduh, saya ndak yakin bisa betah. Dari gayanya aja udah kelihatan pelitnya. "Iya Bu, ibu mertua sudah menyerahkan warung ini ke mereka. Jadi, merekalah bosnya sekarang," jawabku lirih. Bu Ani tampak terkejut. "Bukannya warung ini tadinya mau dikasih ke Mbak Rahma? Saya kan tahu betul perjuangan Mbak dari awal. Mbak yang bikin warung ini ramai. Dulu gaji Mbak kalah sama kami loh. Masa setelah besar, malah dikasih ke mereka?" Aku hanya mengangkat bahu. Aku cuma menantu. Nggak mungkin mereka rela warung sebesar ini jadi milikku. Wajah Bu Ani terlihat prihatin. Dia tahu betul perjuanganku. Dari masa-masa sulit, pinjam sana-sini, sampai warung kembali ramai, semua dia saksikan. Berat rasanya melepaskan ini semua. Warung ini seperti nyawaku. Tapi aku sadar, keputusan bukan di tanganku. Itu hak ibu mertua, yang aku yakini Allah pasti menyiapkan yang lebih baik. Apapun yang hilang, pasti akan diganti dengan yang lebih indah. Aku harus percaya itu. Harus tetap husnuzan. Allah tak pernah tidur. "Pokoknya ya Mbak," kata Bu Ani, "kalau nanti Mbak Rahma buka warung sendiri, aku ikut. Teman-teman lain juga pasti mau." Aku tersenyum haru. Bu Ani bukan keluargaku, tapi dukungannya lebih hangat daripada orang-orang yang kusebut saudara. "Terima kasih Bu. Doakan aku segera dapat modal ya." "Amin Mbak. Mbak orang baik, pasti dibantu Allah." Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Luka semalam masih basah. Mimpi 7 tahun seakan musnah begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara keras. Rahma, Bu Ani, ngapain ngobrol aja? Ayo kerja, ini bukan waktunya curhat," bentak Mbak Rani. Aku dan Bu Ani saling pandang, lalu mengangguk. "Ayo Bu, masalah bumbu nanti saya yang urus," ucapku pelan. Kami berjalan ke arah 2 kakak beradik yang kini memegang kendali. Tapi dalam hati, aku tahu waktuku di sini takkan lama lagi. Mertua dan ipar toksik itu kayak minyak panas. Kalau terlalu dekat, pasti nyiprat. Jaga jarak itu bukan durhaka, tapi bentuk self-care. Judul,